Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ina Sukma Afrilia, NRP 50082011153 dari Departemen Teknik Kimia. Nama saya Fani Ahmad Rifansa, NRP 50092011131 dari Departemen Teknik Fisika. Nama saya Igusti Bagus Suryabwana, NRP 5008201171 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hindi Aziz, NRP 5027201049, Departemen Teknologi Informasi. Halo, nama saya Ahnaf Faril Muzaki dari Departemen Teknik Fisika dengan nomor NRP 50092010003. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah yang pertama, menjelaskan cara menelusuri sumber referensi yang kredibel. Yang kedua, menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Mendeley dalam mengelola sumber referensi. Dan yang ketiga, menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Mendeley dalam menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka pada Microsoft Word. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, dibutuhkan sumber referensi yang jelas dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara menelusuri sumber referensi yang kredibel dan dapat dipercaya. Ada 3 mesin pencari yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu Google Cendekia atau Google Scholar, yang dapat kita akses melalui scholar.google.co.id. Yang kedua yaitu e-resource.perpusnas.go.id atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Library Genesis atau libgen.rs. Di sini saya akan mencontohkan cara menelusuri referensi menggunakan mesin pencari Library Genesis. Nah, misalkan kita mengetik Journal of Health, kemudian kita search, kemudian akan muncul beberapa judul jurnal yang dapat kita gunakan sebagai referensi. Tapi cukup kita pilih salah satu saja. Di sini saya memilih yang pertama, yaitu Power and People Journal of Health Organization. Nah, di sini ada 5 link untuk download. Cukup kita pilih satu. Kemudian kita klik download. Dan jurnal yang kita inginkan sudah terdownload. Nah, di sini kita sudah berhasil mendownload jurnal yang tadi kita telusuri melalui Library Genesis dengan judul Journal of Health Organization and Management, ditulis oleh Louis Fitzgerald, Annabel Mark, dan Lorna Mackey. Di sini dapat kita lihat daftar isi dari jurnal ini. Terdapat subbab-subbab yang ada dalam jurnal. Di sini juga ada link untuk mengakses jurnal ini secara online, yaitu melalui www.emeraldinsight.com/jom.htm. Dan jurnal ini termasuk ke dalam jurnal yang kredibel. Kenapa? Karena selain ada judul, nama penulis, di dalam jurnal ini juga dicantumkan sumber referensinya secara lengkap. Dan tentunya akan aman dari plagiarisme. Selain itu, jurnal yang baik yaitu jurnal yang memiliki abstrak. Nah, di sini ada abstraknya ya. Jurnal yang baik juga adalah jurnal yang memiliki DOI atau nomor identitas. Untuk mencari nomor identitasnya, kita tinggal Ctrl F aja ya teman-teman. Kemudian kita ketik DOI. Nah, ini nih DOI-nya. Selanjutnya, apakah bisa kita mengetahui identitas dari suatu jurnal tanpa harus mendownload jurnal tersebut? Jawabannya bisa. Caranya yaitu dengan kita mengeklik judulnya tadi, seperti ini. Kemudian akan muncul halaman yang berisi identitas dari jurnal tersebut. Ada title, author,
ada nomor DO-nya juga. Untuk mengecek nomor DO ini, kita dapat mengeceknya di link doi.org. Kemudian kita masukkan nomor DO-nya tadi, dan akan muncul halaman seperti ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Mendeley dalam mengelola sumber referensi. Di dalam aplikasi Mendeley, terdapat dua cara untuk memasukkan dokumen referensi. Yang pertama yaitu secara manual dan yang kedua secara otomatis. Untuk cara manual, yang pertama kita klik menu pada pojok kiri atas berupa segitiga terbalik. Di sini ada pilihan Add Files, Add Folder, Watch Folder, dan Add Entry Manually. Kita pilih Add Entry Manually dan akan muncul seperti tampilan di layar. Kemudian kita pilih jenis dokumen yang akan kita masukkan. Di sini kami memilih jurnal artikel. Di sini kita harus mengisi identitas dari dokumen yang akan kita masukkan. Dan kami sudah menyiapkan referensi yang akan kami gunakan. Setelah kita isi, maka akan muncul seperti ini. Kita klik Save. Nah, jurnal ya yang akan kita gunakan sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Berikutnya ada cara secara otomatis. Untuk cara otomatis, kita ke menu kiri segitiga terbalik, kemudian Add Files, dan kita pilih dokumen yang kita gunakan sebagai referensi, kemudian Open. Dan secara otomatis, dokumen yang kita pilih sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley ini. Bagi kalian yang tidak mempunyai sumber referensi artikel jurnal di perangkat kalian, kita bisa langsung mengunduhinya di Google Cendekia atau Google Scholar. Contohnya, kita mulai dengan mencari artikel jurnal yang kita inginkan. Di sini saya mencari artikel jurnal pencemaran limbah. Kita ketik. Search. Dan kemudian akan muncul judul-judul yang dapat kita pilih. Dan saya memilih judul yang paling atas. Lalu, kita bisa menyimpan langsung dalam Mendeley dengan cara mengeklik icon Mendeley di pojok kanan atas. Pilih Select All dan Add to Mendeley. Kita tunggu. Dan kita bisa lihat di View Library. Dan ini adalah referensi yang telah kita cari tadi, yang secara otomatis masuk ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Lebih detailnya bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Nah, itu. Di sini saya sudah menyediakan daftar pustaka. Langsung saja kita ke Insert Bibliography. Nah, sumber referensi yang tadi langsung bisa masuk ke daftar pustaka. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, pastikan sumber referensi sudah ada di library Mendeley kita.
Dapat kita lihat di sini sudah ada paragraf yang kami ambil dari sebuah jurnal yang ada di library milik kami. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Salah satu sila yang paling banyak dibahas pada era modern ini adalah keadilan sosial. Dalam bahasa Inggris disebut dengan social justice. Dalam hal ini, usaha dan batas-batas kemampuan manusia sangat penting untuk menjadi syarat terlaksananya keadilan itu. Untuk menambahkan sumber kutipan, letakkan kursor di akhir paragraf. Kemudian pilih menu references. Kemudian pilih insert citation. Lalu masukkan kata kunci dari sumber referensi yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan kata kunci social justice. Kata kunci dapat berupa nama pengarang atau judul dari sumber kutipan yang kita ambil. Dan kita pilih dan klik OK. Nah, secara otomatis sumber kutipan akan muncul dengan sendirinya. Selain cara tersebut, kita juga dapat menggunakan cara yang lain, yaitu pilih menu references, kemudian insert citation, dan go to manually. Kemudian kita pilih sumber referensi mana yang kita gunakan, dan kita klik cite. Dan secara otomatis sumber kutipan akan muncul. Selanjutnya yaitu menambahkan daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Menly. Mungkin selama ini kita dalam menambahkan daftar pustaka harus menuliskannya secara manual. Tapi dengan adanya aplikasi Menly ini akan sangat membantu kita dalam menuliskan daftar pustaka. Yang pertama, kita pilih menu references. Kemudian pilih menu insert bibliography dan secara otomatis daftar pustaka akan muncul. Kemudian tinggal kita rapikan dan sumber pustaka sudah jadi. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dalam mengelola sumber referensi yang baik dan benar.